Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Adi Nugroho dengan NIM 10584142223 dari kelas 5 JKA. Pada video ini saya ingin mendemonstrasikan langkah-langkah pengerjaan tugas besar mata kuliah Ethical Hacking tentang passive dan active recognition. Langkah pertama yang dilakukan ialah masuk ke VirtualBox, lalu memilih Kali Linux dan memencet show. Sekarang sudah masuk. Sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa saya sedang melakukan passive recognition. Targetnya ialah growtopiagame.com, di mana ini adalah domain dari sebuah perusahaan sebuah perusahaan game yang bernama Growtopia dengan induk perusahaannya yakni Ubisoft. Langsung saja kita masuk ke terminal. Setelah itu kita tik who is growtopia.com. Who is ini untuk melihat informasi registrasi domain. Dari sini kita bisa tahu kapan domainnya itu diperbarui, kapan berakhir, seperti itu. Muncul ya, dimana hasilnya ialah tentang registrasi who is servernya yakni Gandinet. Terus kapan servernya itu webnya itu diupdate yakni 2025 bulan 10. Kapan dibuat 2012. Terus informasi servernya itu. Terus ada lagi registration organisasinya yakni Ubisoft Entertainment. Terus di mana negaranya yakni di registration country-nya ialah Prancis. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yang saya lakukan ialah melakukan DNS emulation, di mana yang perintah yang saya tools yang saya gunakan ialah dig a. Banyak sih, kita angkat saja. Oke, dari dig a ini ditemukan bahwa domain mengarah ke dua alamat IP publik, yakni ini keduanya. Selanjutnya perintah dig-nya ialah ns. Di sini terlihat bahwa name server menggunakan subdomain ubisoft.com, yang berarti infrastruktur DNS itu dikelola sendiri oleh Ubisoft. Selanjutnya ialah dig mx. Di sini diketahui server emailnya itu terpisah dari server web utama. Oke, selanjutnya ialah dig txt, yang mana di sini digunakan untuk mengetahui teks yang tertanam di DNS itu sendiri. Di sini saya juga menggunakan tools subdomain emulation untuk toolsnya itu yakni Subfinder dan Amas. Di sini saya menggunakan Subfinder untuk mengetahui subdomain apa saja yang terikat dengan domain utama. Oke, hasilnya menunjukkan bahwa ada 9 domain yang ditemukan yang terkait dengan growtopiagame.com, yang dimana tadi dari backup, Exoila, mail, host, domain utama itu sendiri, static, login, dan ini dan beta growtopia.com. Selanjutnya tools Amas, yang dimana ini mungkin kita untuk melihat infrastruktur pada domain itu sendiri. Oke, di Amas Mnom kita juga menemukan subdomain baru yakni wargrowtopia.com, login.com. Itu saja. Terus penyedianya yaitu penyedia layanannya itu Amazon. Seperti itu sih. Oke, di sini saya menganalisa teknologi website itu menggunakan Webalizer. Kalian bisa download di sini. Untuk penggunaan Webalizer itu sendiri cukup gampang. Kita tinggal masuk ke domain yang kita tentukan. Terus pada bagian extension setelah kalian download ya, setelah kalian download, masuk extension, tinggal klik, maka akan muncul teknologi yang digunakan untuk membangun website ini. Seperti ini.
seperti programming language yang digunakan PHP, UI frameworks yang digunakan, load balancer, analytic, CMS, database yang digunakan, seperti itu. Terakhir di bagian passive recognition, saya melakukan OSINT untuk mencari data karyawan di link ID. Walaupun itu tidak membuahkan hasil, selanjutnya saya mencoba menggunakan website yang bernama Rocket Rage, yang dimana fungsi website ini sendiri itu mencari email kerja seseorang, mencari nomor telepon profesional, melihat informasi perusahaan, mendapatkan jabatan serta posisi orang itu tersebut, serta emailnya juga. Emailnya udah ya. Kalian tinggal misal nih, website saya itu perusahaan induknya ialah Ubisoft Abu Dhabi. Kalian tinggal tunggu. Oke, di sini kita menemukan 4 data karyawan yang bernama Daniel Kovacs. Jabatannya itu Senior Concept Artist dengan email danielkovacs@ubisoft.com. Selanjutnya ada Alexis Klisev sebagai game client developer. Ada Zhang sebagai gameplay programmer. Di sini juga tercantum universitas dia. Ada juga ini Rem Fakori sebagai junior online programmer. Mungkin itu saja untuk passive recognition. Oke, selanjutnya untuk memulai active recognition, kalian harus download full nose dulu. Setelah download, kalian tinggal start. Oke, setelah full nose udah jalan dan tampilannya begini, kalian tinggal masuk ke Kali Linux-nya saja. Oke, untuk active recognition, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan ialah mengetahui IP sendiri dengan ketik API. Terus di bagian interface kalian, yakni misal saya Ethernet 0. Di sini tercantum IP-nya ialah 192.168.242.255 dengan subnet mask 24. Oke, langkah selanjutnya ialah kalian melakukan sudo net discover min_r dan masukkan IP dan subnet mask kalian di sini untuk mengetahui IP dari full NAS itu sendiri. Di sini IP full NAS-nya itu yang ini 192.168.242.127. Setelah itu, setelah kita mendapatkan IP yang IP full NAS itu, kita bisa melakukan scanning dengan menggunakan Emacs dengan teknik Sinch untuk men-scan TCP yang terbuka agar lebih stealthy. Hasilnya ditemukan port 22 SSH 80 HTTP dan 667 RC yang terbuka. Terus kita lanjut bisa melakukan selanjutnya ialah kita scan UDP-nya dengan perintah yang sama, cuma diganti -su-nya. Tadi ada kesalahan, kodenya itu salah, karena kalau kita su itu akan scan semua. Jadi kita gunakan top ports yang dimana 20 ini hanya menampilkan 20 teratas dari portnya. Setelah menjalankan perintahnya, kita menemukan bahwa port yang terbuka itu 67, 68. Terus di sini ada juga 123 sampai 37. Ini juga terbuka 1514, 143 juga terbuka sampai 1900 juga terbuka. Di sini fungsinya itu kita bisa mengetahui port yang terbuka di bagian UDP. Langkah selanjutnya ialah untuk deteksi service dan OS detection. Di sini kita menganalisisnya menggunakan nmap-min_a untuk mendeteksi versi layanan dan OS temuan di dalamnya. Setelah menjalankan perintah ini, temuan pentingnya ialah server menjalankan Apache 247 dan OpenSSH 661, yang dimana keduanya merupakan versi usang dan rentan. OS juga terdeteksi sebagai Ubuntu Linux
Ubuntu Linux versi lama. Terus adanya layanan RC 667 di port IRC di port 667 yang mencurigakan. Oke, selanjutnya ialah sebagai bukti aktivitas scanning. Saya akan menggunakan Wireshark untuk memantau traffic yang digunakan. Pertama-tama itu sebagai bukti ya. Pertama-tama kita close dulu. Masuk ke Wireshark. Pilih interface kalian. Seperti ini, di sini saya memilih Ethernet 0 karena itu interface saya. Oke, setelah masuk, kalian harus menambahkan fitur filter yang dimana fiturnya itu IP ADDR sama dengan IP kalian tadi. Bukan IP kalian sih, IP dari targetnya, yang dimana targetnya saya ini full loss. Setelah itu kalian enter, kita minimize, lalu masuk ke terminal, jalankan scanning tadi, misalnya ini. Setelah itu kalian balik ke Wireshark. Di sini maka akan tampil bahwa memang ada traffic untuk yang melakukan scanning. Di sini terlihat jelas paket-paket permintaan koneksi seperti yang dikirimkan Nmap dan responsnya itu RST atau RST ACK dari target yang memvalidasi bahwa proses scanning benar-benar terjadi. Oke. Mungkin itu saja untuk pemaparan materi atau langkah-langkah yang digunakan pada tugas UAS-nya ini, dan dimana tugasnya itu pasif dan active recognition. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.